taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijal minan nisa. Tidaklah kutinggalkan untuk umatku suatu godaan dan ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada godaan wanita. Di zaman sekarang hal yang luar biasa. Nah, semuanya diremehkan, disepelekan. Dianggap biasa-biasa saja. Sehingga terjadi salam-salaman laki-laki kaum wanita biasa saja. Yang Nabi mengatakan, ya, ma safahtun nisa, saya enggak pernah salaman sama wanita yang bukan mahram. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid. Ya. Seandainya seseorang dari kalian la an yut'ana fi ra'si ahadikum, seandainya seseorang dari kalian kepalanya ditusuk bimikhyatin min hadid, dengan jarum dari besi, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Itu masih lebih baik. Masih lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Yang dipersoalkan hanya bab batal atau tidak batal wudunya. Itu yang dipersoalkan. Itu pembahasan fikih. Bab batal atau tidak batalnya. Tapi pembahasan dari sisi maksiat itu jelas maksiat. Menyentuh selain mahram. Dan itu sudah dianggap hal yang sangat-sangat sepele di tengah masyarakat kita. Bahkan yang tidak wajar oleh mereka dipandang tidak wajar ketika kita misalnya tidak mau salaman dengan orang yang bukan mahram kita. Dianggap aneh, enggak wajar. Nah, ini kan sudah terbalik. Yang taat kepada ajaran Islam dianggap aneh. Bukan seperti umumnya katanya. Enggak umum. Padahal hadis Nabi seperti yang tadi kita dengar. Ya. Sehingga wanita juga terkait masalah ini berkhulwah, berduaan dengan lelaki, lelaki dengan wanita, dua-duaan, pacaran, atau sekedar dua-duaan saja. Nggak mesti berpacaran misalnya, itu sudah nggak boleh. Khulwah dalam ruang tertentu hanya berdua. La yakhluwanna rajulun bimra'atin ya, illa ma'aha dzur mahram. Jangan sekali-kali seseorang berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Kalau tidak ada mahramnya, maka ketiganya adalah syaitan. Na'udzubillah. Padahal yang seperti ini di masyarakat kita dianggap sangat remeh. Sudah seperti itu si wanita pakai pewangian lagi. Ya. Godaan tambah semakin berat. Yang itu sendiri sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadisnya bahwa ya, seorang wanita yang melewati sebuah kaum dengan wewangiannya, maka dia dianggap sebagai zaniyah, wanita pezina. Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'ala al-qaum liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita siapa saja yang memakai wangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wewangian itu, agar mereka mencium wewangian yang dia pakai, fahiya zaniyah, maka wanita itu dianggap sebagai pezina. Jangan kemudian malah marah disampaikan kepadanya hadis Nabi, gimana saya dianggap zaniyah? Ya, zina itu bertingkat-tingkat. Zina itu bertingkat-tingkat. Tangan kita berzina, kaki kita berzina, mata kita berzina, sampai pada zina yang terbesar, na'udzubillah min dzalik. Ya.
maksiat mata, tangan, kaki kepada hal-hal yang seperti ini, itu sudah teranggap zina dalam Islam. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Dan wanita yang seperti itu telah dianggap zaniyah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi sudah seperti itu safar sendirian keluar kota. Keluarganya yang laki-laki, mahramnya juga membiarkan saja. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. La tusafir al-mar'ah illa ma'adi mahram. Jangan sampai seorang wanita safar kecuali bersamanya dhu mahram. Mahramnya. Jangan pula lagi-lagi marah disampaikan kepadanya hadis Nabi. Gak bebas, terkekang, dan ini dan itu. Ya. Islam memberikan aturan-aturan tadi demi kamu, wahai wanita. Islam memberikan aturan-aturan itu demi keselamatan dirimu. Tentu juga masalah yang lain. Tapi kamu sendiri ingin dilindungi oleh Islam. Bayangkan kalau kamu mau sadar, bila ada seorang wanita safar sendirian, memakai wangian, yang melewati sebuah kaum, tidak ada mahram bersamanya, bercengkrama berdua, salaman. Apa yang terjadi berikutnya nanti? Na'udzubillah, kejahatan. Islam tidak ingin wanita-wanita Islam dilecehkan, dijadikan mangsa serigala-serigala berkepala hitam. Tidak. Tapi disayangkan, justru wanita-wanita ketika diingatkan hukum-hukum syar'i malah tidak terima, marah, berontak. Ya. Ingin tahrir al-mar'ah. Ingin membebaskan dirinya dari hukum-hukum. Apa yang terjadi? Kerusakan terhadap dirinya, bahkan kehinaan, ya, di dunia, mungkin di akhirat juga. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla.